Ya, kembali kita akan membahas satu topik yang mungkin ini akan banyak anggapan bahwa ini sesat atau ya mungkin tidak disukai, bahkan mungkin ini berbeda dari yang lain. Hari ini saya memberi topik sangat menarik, yaitu bersama Tuhan aku gagal. Nah, gimana sih bersama Tuhan aku gagal? Biasanya kan bersama Tuhan orang berhasil, bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan pasti hebat, seperti itu kira-kira. Kali ini bagaimana bersama Tuhan aku tetap gagal. Nah, kadang-kadang teman-teman, ketika kita gagal dalam sesuatu, kita akan berkata, loh kok gagal? Karena aku anak Tuhan. Nah, loh kok gagal? Karena aku udah berdoa. Dan akan ada statement daripada orang juga, iya kok gagal? Jangan-jangan dia berdoanya kurang sungguh-sungguh dan lain-lain. Nah teman-teman, gini, sedekat apapun kita dengan Tuhan, sedekat apapun hubungan kita dengan Tuhan, itu tetap memungkinkan kita untuk gagal. Dan kita masih bisa gagal walaupun kita sangat intim dengan Tuhan. Karena kenapa teman-teman? Nah gini, karena sesuatu yang kita inginkan itu ya memiliki faktor kegagalan yang besar, dan faktor kegagalan dimiliki oleh, dan maksudnya kegagalan itu dimungkinkan untuk setiap orang, dan semua orang pasti gagal, dan tidak ada orang yang 100% berhasil. Seseorang yang berhasil sekalipun, sukses sekalipun dalam kehidupannya, pasti banyak kegagalannya. Nah, dan itu yang mau saya katakan, bahwa terkadang di gereja-gereja akan ada khotbah-khotbah yang berkata Tuhan pasti menolongmu, pasti berhasil. No, tunggu dulu gitu. Dan ada lagi yang paling ya menjadi hal yang tidak baik tentunya, yang sering berkata, kalau saya bisa, kenapa kamu tidak bisa lah, itu kan. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak bisa? Tunggu dulu. Kalau saya bisa, belum tentu orang lain bisa. Dan kalau orang lain itu bisa dengan cara itu, ya saya belum tentu bisa dengan cara itu. Karena kenapa? Setiap manusia punya kelemahan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Nah, jadi bukan ditentukan dengan doa terus teman-teman, bukan. Juga kalau kita lihat di Alkitab saja, nah kita sedikit lihat ke Alkitab biar ya teman-teman bisa membandingkan bahwa kegagalan ini biasa dimiliki oleh anak Tuhan walaupun bersama Tuhan. Lihat Abraham beberapa kali gagal. Nah, gimana kegagalannya bisa teman-teman lihat dia gagal menjadi seorang suami yang melindungi istrinya, dia menyerahkan istrinya ke Firaun. Nah, ada 2 kali itu kan. Nah, ada juga Ishak gagal juga, banyak kegagalan. Yakub lagi, siapa lagi, banyak kegagalan. Daud bahkan yang Tuhan katakan berkenan di hadapan Tuhan, dia tetap menjadi orang yang gagal. Buktinya dengan lewat kehidupan Daud, akhirnya bangsa Israel menjadi hancur. Nah, kalau kita lihat benang merahnya semua gara-gara ulah Daud, benar. Nah, banyak kegagalan. Murid-murid Tuhan Yesus gagal semua. Ada semua kegagalannya. Nah, padahal mereka bersama Tuhan. Nah, makanya saya buat kali ini bahwa bersama Tuhan kita tetap gagal. Bersama Tuhan masih ada kok kemungkinan gagal. Nggak harus berhasil terus. Walaupun teman-teman rajin berdoa terus, nggak semua berhasil. Karena kenapa? Teman-teman, ketika tadi prinsip Alkitab begini, bahwa memang ada ayat yang berkata bahwa kita menang. Alkitab berkata bahwa kita menang atas kutuk dosa, bukan menang dalam segala hal. Nah, kita tidak menang dalam segala hal. Karena kenapa? Manusia tetap punya keterbatasan. Jadi jangan berpikir kalau kita anak Tuhan, kita punya segalanya gitu. Kita anak Tuhan, kita bisa melakukan segalanya dan pasti menang, bukan. Karena ada prinsip-prinsip manusia ini, bahwa manusia ini tetap manusia yang lemah, mempunyai keterbatasan gitu. Jadi ya bisa saja gagal siapapun orangnya. Jadi teman-teman jangan pernah ketipu oleh kalau khotbah atau ajaran-ajaran yang berkata Tuhan pasti menolong kamu, kalau saya bisa kenapa kamu tidak bisa tuh. Ya jangan langsung dimakan mentah-mentah. Karena kenapa? Ya emang yang ngomong itu bisa seperti kita, tentu juga mungkin tidak bisa, karena memang manusia punya jalan masing-masing. Lalu teman-teman, kenapa banyak gagal? Karena memang itu kembali yang saya katakan, bahwa manusia itu pada hakikatnya manusia yang terbatas. Kita harus sadar
keterbatasan kita, artinya kita nggak bisa melakukan segala hal. Kita tidak bisa mengerjakan segala hal dengan baik. Nah, contohnya, mungkin saya bisa masak, tapi saya tidak bisa menyuci kira-kira. Mungkin teman-teman ada yang bisa matematika, namun lemah dalam sejarah. Mungkin ada juga sebaliknya, ada yang sejarah, tapi di matematikanya lemah lah. Dalam hal ini saya mau katakan, dalam keterbatasan inilah manusia bisa saja gagal. Jadi untuk mengantisipasi kegagalan itu, teman-teman bukan harus berdoa terus, bukan. Walaupun berdoa itu memang sangat penting, tetapi untuk mencapai segala sesuatu yang kita inginkan, untuk meminimalisir kegagalan, bukan harus berdoa. Mari, yang pertama saya mau katakan bahwa lihat dulu sebuah tujuan yang kita inginkan, lihat dulu sebuah hal yang kita ingin gapai. Baru ketika kita lihat itu, kita pelajari itu dengan baik, baru kita akan lihat kekuatan kita akan bercermin bahwa gimana kekuatan kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau itu memang terlalu besar, teman-teman, ya sebagus apapun teman-teman, sepercaya apapun teman-teman, ya akan gagal juga gitu. Untuk meminimalisir kegagalan itu ada manajemen kehidupan, yang artinya kita lihat ukuran apa yang kita mau dan kita lihat fasilitas diri kita. Itu salah satu biar kita tidak gagal, teman-teman. Makanya ya contoh nih begini, ketika saya melihat pergi ke jalan, mungkin ke mall atau segala macam, dan saya melihat satu wanita cantik, ya padahal saya tidak kenal wanita itu, dan ketika saya datangi, saya langsung ajak kenalan, dan ketika kenalan saya langsung mengutarakan saya cinta kepada kamu, maukah kamu jadi pacar saya? Ya tentunya saya yakin bahwa itu pasti ditolak dan akan timbul yang namanya kegagalan gitu. Ya itu baru kenal, bahkan yang sudah lama saja kenal bisa saja ditolak, bisa saja gagal, apalagi yang baru. Nah itu dia, teman-teman. Dalam segala hal, bahkan dalam segala hal ya manusia sering gagal. Harus diakui itu bahwa kita tidak sempurna, manusia tidak sempurna. Jadi ketika teman-teman gagal dalam percintaan, ya it's okay, no problem gitu. Ketika teman-teman gagal dalam pekerjaan, ya nggak apa-apa, terima saja. Toh gagal kok, lagian nggak akan ada yang menang terus. Dalam pertandingan, dalam apa saja akan ada kegagalan. Dan kegagalan itu bukan menjadi sebuah aib yang harus membuat kita malu dan membuat kita minder kepada yang lain. Saya gagal terus dia berhasil. No, lihat dulu yang berhasil itu berarti dalam banyak hal yang gagal. Nah, jadi ketika teman-teman gagal, yang harus teman-teman lakukan adalah stop menyalahkan Tuhan. Stop menyalahkan Tuhan, stop meragukan loh. Aku sudah berdoa tapi kau tetap gagal gitu. Stop, jangan lakukan itu. Yang ketiga, jangan malu. Stop untuk malu. Apa kata orang ini, saya pelayan Tuhan tapi kok gagal. Saya orang yang berdoa nih tapi kok gagal. Saya kelihatan baik nih tapi kok gagal. Stop, jangan itu. Jangan hentikan itu juga. Buat teman-teman yang melihat temannya gagal, jangan pernah berkata, loh kok anak Tuhan gagal, katanya kamu rajin pelayanan kok gagal. Nah stop, teman-teman, soalnya ini sebuah paradigma yang salah. Bersama Tuhan itu menang, tetapi bukan dalam segala hal. Kita menang atas kutuk dosa gitu. Bukan menang dalam bisa mengerjakan segala sesuatunya. No, kita masih manusia. Secara realitanya kita masih manusia yang lemah sekali. Dan Alkitab juga berkatakan gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, buktinya daripada itu ya bukan segala sesuatunya kita berhasil, tapi kita dapat menanggungnya. Artinya dalam kelemahan kita. Nah ini nih anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, Mbak. Ketika kita lemah, ketika kita gagal, artinya dalam kegagalan itu kita tidak terpuruk dalam. Itulah di situ fungsinya Tuhan tadi gitu. Kita tidak terpuruk gagal, walaupun kita tetap gagal, tapi berbeda ketika kita gagal rasa sakitnya gitu dengan orang-orang yang lain. Ya jadi stop untuk berpikir saya anak Tuhan pasti bisa segalanya. No, tidak, teman-teman memang anak Tuhan, tetapi teman-teman masih manusia yang punya keterbatasan, dan Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan berhasil semua. No, Alkitab saja mencatat orang-orang di Alkitab semua gagal. Musa gagal, siapa lagi orang-orang besar di Alkitab selain tadi tokoh yang pertama saya sebutkan di atas tadi, gagal semua kan. Ada kegagalannya, nah ada juga keberhasilannya. Nah
Makanya teman-teman gini, untuk tadi kan mengantisipasi kegagalan tadi, saya pertama tadi bagaimana mengukur diri kita sendiri dan membandingkannya dengan hal yang kita tuju. Kalau itu mungkin jauh, sangat-sangat jauh, ya stop untuk bermimpi, cari yang lain, cari ke goal yang lain gitu, untuk dikejar. Jangan terus memaksa, itu pasti akan gagal. Sebagus apapun, sehebat apapun teman-teman berdoa, pasti gagal. Nah, untuk mengantisipasinya, ketika teman-teman lihat sebuah tujuan yang ingin dicapai dan teman-teman lihat kemampuan saudara, dan ketika saudara berbenah dalam kemampuan untuk mengupgrade, tetapi sangat mustahil untuk mencapai itu, ya pindah saja, pindah tujuan. Karena kenapa teman-teman, ya akan ada hal-hal yang bisa membuat teman-teman berhasil. Ngapain kita memaksa sesuatu yang tetap membuat kita gagal? Mending kita berpindah mencari sebuah keberhasilan. Nah, karena kenapa? Ya karena kita tahu juga bahwa Tuhan itu tahu hidup kita, Tuhan itu tahu kapasitas kita, dan Tuhan tahu mana yang terbaik kepada kita. Di situ dia poin pentingnya. Nah mari, ya stop dengan stop aku merengek-rengek seperti anak-anak. Aku mau itu, aku belum tentu yang terbaik kan. Mari lihat, ketika teman-teman gagal, lihat saja yang lain, cari lagi yang lain, berusaha lagi cari. Nah ya mungkin pintu ini gagal, cari pintu yang lain. Kalau gagal terus, cari terus. Nah, karena kenapa? Firman Tuhan berkata kan, indah pada waktunya. Mungkin belum waktunya, sebelum menunggu waktunya tuh cari saja terus. Nggak usah malu dengan kegagalan. Semua orang gagal kok. Semua orang gagal pasti dalam percintaan. Semua orang gagal dalam banyak hal, banyak kegagalan. Jadi stop untuk malu atas kegagalan. Biasa saja. Kecuali kita Tuhan, hanya Tuhan lah yang nggak pernah gagal. Percayalah, selebihnya semua gagal. Nah kalau teman-teman lihat artis-artis juga kan banyak gagal semua. Lihat Regina itu, sebelum dia menjadi mega bintang, dia harus audisi 9 kali di Indonesia dan gagal terus. Albert Einstein dan lain-lain, siapa lagi, banyak. Jadi itu yang saya mau katakan, bersama Tuhan tetap gagal kok. Walaupun ya, karena kenapa? Karena kita mau menginginkan hal yang besar gitu. Bersama Tuhan ada kemungkinan gagal seperti itu, teman-teman. Dan tapi percaya, ketika ke dalam kegagalan itulah Tuhan tetap memberikan sukacita dan jalan keluar. Jadi stop untuk menyalahkan Tuhan dalam kegagalan. Stop dengan berkata bahwa kamu bisa segalanya. No, kamu nggak bisa segalanya. Kamu hanya bisa beberapa hal saja. Sadari bahwa manusia itu terbatas. Sadari bahwa kita itu manusia biasa yang punya banyak kelemahan. Juga ketika mencapai sesuatu, lihat ukur lagi kembali. Juga ketika gagal, ya biasa saja, cari jalan keluar. Mungkin itu sih yang akan saya bahas kali ini dalam konten ini. Mungkin nanti beberapa waktu selanjutnya kita akan bahas lagi bagaimana anak Tuhan tetap gagal gitu. Orang-orang percaya tetap gagal, ya akan kita bahas secara spesifik lagi teman-teman, ke dalam ke dalam implikasi keseharian hidup. Nanti kita akan bahas lagi faktor kegagalan ini. Karena kenapa? Sangat seru membahas ini, karena biasanya orang kan membahas bersama Tuhan aku berhasil gitu. Bersama Tuhan pasti bisa. Nah kali ini kita membahas bersama Tuhan aku gagal. Oke, sekian mungkin penjelasan kali ini, kiranya bermanfaat untuk kita. God bless you.